Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah keluarga. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita awali dengan memuji Tuhan menggunakan KPJ nomor 29 bait 1 sampai dengan 3, Sumangga sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Yang percaya nyawiji, haleluya. Ing tresna tulus yakti, haleluya. Pujekno gung panggunggung, haleluya. Kidungku nyoyang aku, haleluya. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah keluarga ini kita lakukan di dalam kuasa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa setia mewujudkan kasih dan anugerahnya. Amin. Disilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan KPJ nomor 125 ayat 1 dan 3, lamun kula mlampa. Lamun kula mlampah ning margining Allah, kula setunggal ketingal, kula yakin estu Gusti nuntun tamtu mrenjang pitados satuku. Sawiji kabekjan sejati, gipitados ring Gusti wa manut lan bekti. Ibu bekjo kula sajroning Deneng sabdanya, linang sori nima, tandawatan lesa, wit saking silamating Allah. Un sawiji kabekjan sejati, pitados ring Gusti wa manut lan bekti. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, seperti pujian kita
ini bahwa kekuatan dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan bagi kita orang percaya adalah firman Tuhan dan anugerah-Nya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat di GKJW Jemaat Singosari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir membimbing kami, sehingga kami mampu memahami rencana dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Serta mampukanlah kami untuk dapat menjalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sesuai dengan daftar bacaan Alkitab 2021 GKJW, firman Tuhan akan kami baca dan kita renungkan. Kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Yang demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebelum merenungkan firman Tuhan ini dengan KPJ 120 ayat 1 dan 2. Kula mboten badhe nilar. Datang pun di Gusti tindak bulane rek paduka kula tut wingking Gusti ing salami kula kesah awit yen tanpa Gusti kawula kan saged mimpan. Gusti ing salami kula kesah awit yen tanpa Gusti kawula kan saged mimpan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kedua orang ini mempunyai dua kehidupan yang sangat kontras. Yang satu sangat kaya, sedangkan yang lain sangat miskin. Yang satu setiap hari bersukaria dalam kemewahan, berpesta, sedangkan yang lainnya ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang satu mempunyai rumah, yang satunya lagi berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang satu berpakaian jubah ungu dan kain halus, sedangkan yang lain tidak bisa membeli perban untuk membalut luka-lukanya, sehingga anjing-anjing datang menjilati luka-lukanya. Kemudian kedua orang ini sama-sama mati. Orang kaya, orang miskin, orang muda, tua, sehat, atau sakit-sakitan, tetap saja semuanya akan mati. Seperti kitab Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya manusia menyoroti kehidupan ini hanya sampai di sini, sampai pada kematian. Kematian dan penguburan dianggap sebagai akhir dari segala-galanya. Andai kata cerita Tuhan Yesus ini hanya berhenti sampai di sini, maka jelas semua orang akan menginginkan kehidupan seperti orang kaya itu, bukan seperti Lazarus. Tetapi dalam cerita ini Yesus melanjutkan dengan menunjukkan bagian yang sering kali diabaikan orang, yaitu apa yang terjadi setelah kematian. Lazarus ada dalam pelukan Bapa Abraham. Ini menunjukkan Lazarus berada di surga.
Sementara itu, orang kaya digambarkan masuk di alam maut, menderita sengsara, sangat kesakitan dalam nyala api, dan sangat menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kisah orang kaya dan Lazarus ini mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Itu dilaksanakan sewaktu masih hidup. Sekali lagi, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu adalah pada saat masih hidup, bukan sesudah mati. Tidak semua orang kaya harus menderita setelah kematian. Bapak Abraham adalah orang kaya semasa hidupnya di dunia, tetapi dia juga berada di Firdaus. Begitu juga Ayub dan Daud juga orang kaya semasa hidupnya. Sebaliknya, Lazarus hidup senang di pelukan Abraham, bukan pula karena ia miskin. Banyak juga orang miskin yang menderita di alam maut. Jadi, inti masalahnya adalah orang kaya ini tidak mempersiapkan diri menghadapi hari esoknya, sedangkan Lazarus mempersiapkannya. Meskipun miskin dan menderita, Lazarus tetap percaya dan hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, kisah ini juga mengajarkan bahwa melakukan kebaikan kepada sesama untuk memuliakan Tuhan itu adalah semasa masih hidup, bukan sesudah mati. Orang kaya ini bisa melakukan hal yang baik semasa hidupnya, tetapi ia tidak melakukannya. Orang kaya ini memiliki harta yang berlimpah untuk dipakai memuliakan Allah, tetapi ia melupakannya. Ia punya kesempatan untuk menolong orang yang lemah dan kekurangan, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Ia hanya hidup bersenang-senang dan melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Hatinya tidak tergerak ketika melihat Lazarus yang miskin mengambil remah-remah makanan yang jatuh dari mejanya. Ia sampai hati melihat anjing-anjing menjilati borok-boroknya, tanpa berbuat sesuatu untuk menolongnya. Waktu ajalnya telah tiba, dia tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang ketiga adalah di balik segala kelemahannya, ternyata orang kaya ini juga masih ada hal yang patut dipuji. Ya. Sesudah berada di alam maut, dia masih ingat kepada kelima orang saudaranya yang masih hidup. Ia tidak ingin saudara-saudaranya ini mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialaminya. Di dalam hatinya orang ini masih ada kasih. Dia meminta agar Bapak Abraham mengutus Lazarus untuk pergi kepada saudara-saudaranya dan memperingatkan mereka agar mereka bertobat. Tetapi Abraham memberitahukannya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi sesudah kematian, tidak mungkin terjadi. Sudah terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan bahwa memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita
dan percaya kepada Tuhan, kepada kabar baik itu adalah pada waktu hidup, bukan sesudah mati. Memberitakan kebenaran agar orang lain bertobat itu pada saat masih hidup. Orang mati tidak bisa lagi memberitakannya. Demikian pula orang yang sudah mati tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Jadi selagi napas masih di kandung badan, beritakanlah kabar baik kepada semua orang dan saudara-saudara yang saudara kasihi. Jangan menunda-nunda lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah orang kaya dan Lazarus ini mengajarkan 3 hal yang penting kepada kita. Yang pertama yaitu persiapan untuk kematian adalah waktu hidup, bukan sesudah mati. Yang kedua, melakukan yang baik, melakukan kebaikan kepada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah waktu hidup, bukan sesudah mati. Yang ketiga, memberitakan Injil, percaya kepada Injil adalah pada waktu hidup, bukan sesudah mati. Jadi selagi masih hidup dan masih ada kesempatan, mari kita persiapkan hari esok kita supaya tidak terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan KPJ nomor 161. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Jiwa Raga Kawula. Raga kawula kunjung ring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Kondolan kasugihan wekdal wakasagetan ngegesang sawetanyo kadyo pisungsung nyoto, kadyo pisungsung nyoto. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Kami boleh membangun ibadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk mempersiapkan hari esok kami, berbuat baik dan memberitakan kabar baik, memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh warga GKJW Jemaat Singosari ini
yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan, seperti Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Hardoyo, Bapak Heri Susanto, Ibu Sulistiono, Bapak Handri, Ibu Yuni, Ibu Wida, Ibu Sri Kustia, dan yang lain-lain yang kami tidak bisa sebutkan namanya. Jamahlah ya Tuhan saudara-saudara kami ini dengan kuasa-Mu, berilah kesembuhan dan kuatkanlah. Yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup, berilah kemampuan dan jalan keluar dari segala permasalahannya, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Kami juga mendoakan aktivitas kegiatan gereja kami, baik ibadah anak, ibadah pemuda, ibadah minggu dewasa, ibadah wanita, ibadah keluarga, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, seperti juga perintisan tempat ibadah. Demikian juga penyelesaian sertifikasi tanah gereja, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan ya Tuhan. Semuanya berkatilah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai dengan pemimpin-pemimpin di tingkat terbawah. Berilah mereka hikmat dan kemampuan untuk bersama-sama membangun negeri tercinta Indonesia ini, sehingga di dalamnya kami boleh berbangsa dan bernegara dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami tetap berdoa bagi para tenaga medis di negara kami Republik Indonesia ini dalam mengatasi pandemi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Kami percaya ya Tuhan, apabila Allah yang bekerja dan berkarya bersama dengan para pemimpin dan juga seluruh masyarakat, maka pandemi ini akan segera teratasi. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih sekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Berilah Tuhan hikmat-Mu, berilah masa depan yang baik. Tuhan menolong, Tuhan memberikan rancangan-rancangan kebaikan bagi umat-Nya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan, yang telah kami kumpulkan, baik itu persembahan materi, waktu, pikiran, tenaga, dan lain-lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga boleh bermanfaat, berguna untuk pelayanan, dan bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah ya Tuhan seluruh doa permohonan kami yang tidak sempurna ini. Hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan kita menerima berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita menyanyikan KPJ 460, Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ning kita.
Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga hari ini telah selesai. Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin.